Hi guys, my name is Fadli Abda and I am a student of Nahdlatul Ulama Yogyakarta University and especially at English Education Department. And today we will exploring about motivation. So, pernah gak sih kalian kayak ngerasa capek gitu, hampir nyerah gitu, tapi tetap maksa buat lanjut? Entah pas kamu belajar, ngerjain tugas, ataupun pas kamu lagi mengejar target yang benar-benar besar nih, yang benar-benar pengen kamu capai. Nah, yang bikin kamu tetap bergerak dan terus semangat itulah yang disebut motivasi. That is motivation, right? Nah, sebelum kita masuk ke definisinya secara teori nih, so I want to invite you to see the real example of motivation in human life. Jadi mari kita lihat contoh nyatanya dulu motivasi di kehidupan kita ini, oke? Oke, jadi aku akan menceritakan kisahnya si Terry Fox. Terry Fox ini adalah seorang pemuda asal Kanada yang kehilangan satu kakinya karena kanker. Namun keterbatasan fisik itu tidak menghentikannya. Ia berlari menyeberangi Kanada menggunakan kaki palsu untuk menggalang dana penelitian kanker. Bayangin deh, setiap hari dia harus menghadapi rasa sakit, kelelahan, cuaca ekstrim, bahkan dia hampir nyerah. Tapi Terry Fox ini tetap melanjutkan larinya karena ia punya tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri, which is to help other people, yaitu untuk membantu orang lain gitu. Jadi kisah Terry Fox ini menunjukkan bahwa motivation itu bukan cuma soal kemampuan fisik, tapi tentang tujuan, tentang makna hidup, dan tentang ketekunan begitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat kisahnya Terry Fox tadi, mungkin kita bertanya-tanya gitu, apa gitu yang membuat seseorang itu tetap bergerak, tetap semangat meskipun secara fisik maupun mental itu terasa sangat berat. Jadi Terry itu bukan cuma berlari karena kemampuan tubuhnya, tapi karena ada dorongan yang sangat kuat dari dalam dirinya. Nah, dorongan inilah yang dalam psikologi disebut dengan motivation, alright? Nah, dari sini kita bisa memahami nih guys, bahwa motivation itu bukan hanya sekedar semangat doang, tetapi sesuatu yang memberi energi, mengarahkan tindakan, dan membuat kita tetap bertahan menghadapi rintangan apapun dalam hidup kita. Nah, itulah definisi motivation, itulah definisi motivasi menurut Santrok. Jadi saya mengetahui tentang ilmu tentang motivation ini setelah saya membaca bukunya Santrok yang berjudul Educational Psychology. Nah, bagi kalian yang berminat untuk membacanya nih, link e-booknya udah saya taruh di deskripsi, jadi kalian tinggal baca guys, free guys, tenang aja. Jadi nggak perlu bayar, nggak perlu apa, kalian tinggal baca aja. Kapan lagi kan dapat ilmu gratis. Oke, lanjut. Nah guys, punya Santrok ini ada beberapa perspektif tentang motivasi, so we can call this perspective about motivation, right? So tanpa berlama-lama langsung saja, yang pertama yaitu perspektif yang pertama yaitu behavioral perspective. Nah, kalau kita lihat dalam bukunya Santrok tentang perspektif perilaku ini atau behavioral perspective, yaitu the behavioral perspective emphasize external rewards and punishments as keys in determining a student's motivation. Incentives are positive or negative stimuli or events that can motivate a student's behavior. Jadi perspektif perilaku atau behavioral ini menekankan imbalan, menekankan reward, dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi siswa. Insentif adalah rangsangan atau peristiwa positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku siswa. Nah, pada intinya perspektif behavioral ini melihat motivasi itu sebagai hasil dari reward, hasil dari penghargaan, dan hukuman punishment
Jadi yang membuat siswa termotivasi itu disebut dengan insentif. Contohnya seperti ketika siswa mendapatkan nilai bagus, terus dapat pujian dari guru, terus apa lagi ya? Oh ya, pas mereka dapat penghargaan nih karena berprestasi. Nah, karena hal inilah siswa dapat termotivasi, dan itulah yang disebut dengan intensif. Jadi menurut perspektif ini, siswa itu mau belajar, mau termotivasi belajar ketika mereka ingin mendapatkan hasil yang bagus, maupun ketika mereka ingin mendapatkan hukuman begitu. Nah, jadi gitu guys, perspektif tentang behavioral perspektif dalam motivation ini. Paham lah ya. Oke, lanjut yang kedua, yaitu humanistic perspective. Nah, tentunya kalau humanistic perspective ini beda sama behavioral tadi ya kan. Kalau humanistic perspective ini lebih menekankan bahwasanya manusia itu pada dasarnya ingin tumbuh dan berkembang. Jadi motivasi. Jadi motivation ini bisa muncul ketika manusia itu memiliki kebutuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, begitu teman-teman. Menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bermakna, dan ingin mencapai potensi diri mereka sendiri. Nah, di buku ini juga disebutkan tentang kebutuhan manusia menurut Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, kemudian yang kedua keamanan, terus cinta dan rasa memiliki, terus ada harga diri, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri, atau mungkin yang bisa kita sebut dengan validasi ya teman-teman. Nah, menurut Maslow, kebutuhan manusia itu harus terpenuhi dari yang mendasar terlebih dahulu, sebelum mereka bisa lanjut fokus untuk berkembang, untuk menjadi yang lebih baik begitu. Contoh kebutuhan yang mendasar nih kayak makan. Contohnya kalau siswa lapar, mereka kurang termotivasi untuk belajar. Mereka akan merasa malas, merasa lemas untuk belajar. Terus kalau mereka ngerasa nggak aman, apalagi kalau mereka merasa tidak diterima nih, pasti mereka akan sulit untuk termotivasi gitu. Alright, understand kan? Nah, kemudian yang ketiga nih, yaitu cognitive perspective. Nah, perspektif kognitif ini melihat motivasi berasal dari pikiran dan keyakinan mereka sendiri. Jadi siswa termotivasi bukan karena hadiah, tapi karena mereka percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil begitu. Ya, bisa dibilang perspektif kognitif ini merupakan kebalikan dari perspektif behavioral tadi. Kalau behavioral tadi kan siswa termotivasi karena ada penghargaan maupun pujian. Jadi artinya itu berasal dari luar dirinya sendiri, atau kita sebut sebagai eksternal. Sementara perspektif kognitif ini, siswa itu termotivasi karena keyakinan diri mereka sendiri. Mereka yakin atas usahanya mereka akan membuahkan hasil begitu, bukan karena hadiah begitu. Jadi mereka itu lebih berfokus pada tujuan atau goal mereka sendiri. Itu perspektif kognitif atau cognitive perspective, right? Sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu social perspective. Menurut perspektif sosial, mereka yakin bahwa motivasi itu dipengaruhi oleh hubungan dengan orang lain, yaitu hubungan yang hangat, yang saling mensupport satu sama lain begitulah. Karena dengan begitu mereka akan merasa lebih percaya diri dan nyaman untuk belajar. Ya, pada intinya lingkungan yang positif begitu, kayak diterima oleh temannya, terus didukung oleh gurunya, begitulah. Nah, nanti pasti mereka akan termotivasi begitu. And finally, we are at the closing of the video. Nah guys, dari keempat perspektif tentang motivasi ini, kita bisa melihat bahwa motivasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya motivasi ini bisa berasal dari reward atau penghargaan, terus bisa dari kebutuhan mendasar, terus dari pikiran dan tujuan mereka sendiri. Yang terakhir apa tadi? Yap, betul sekali,
lingkungan atau hubungan sosial yang positif. Alright, gitu guys, paham lah ya, gampang banget kok. Kalau masih pengen tahu lebih lagi, pengen tahu lebih lanjut lagi tentang motivation dan selebihnya, kalian sekali lagi kalian bisa baca e-booknya, sudah saya taruh di deskripsi. Once more, it's free guys, so don't think about you have to pay or something. Just read and learn, oke? Karena gratis guys, gampang lagi. Nah, ilmu-ilmu kayak gini tuh penting juga untuk kalian yang mungkin para calon pendidik, para calon pengajar nih guys, karena karena bisa membuat proses belajar mengajar itu pasti lebih efektif begitu guys. Alright, and now we are really at the end of the video. Thank you for watching, and I hope this video could help us to understand the exploring motivation in the world of education. Alright, thank you guys and see you in the next video. Bye.